Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ana Santia Regina, Juleha, Muhammad Ainur Rifki, Muhammad Raihan, Nisa Nur Aini, Rabiatul Adawiyah, Serli Nopia Herliani, dan Zalianti Yusmainita. Kami dari program Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah fisiologi, yaitu anatomi fisiologi saluran pernapasan bagian atas atau upper respiratory airway. Hidung adalah salah satu organ pada manusia yang dimana berfungsi sebagai alat pernapasan dan indera pembau. Tanpa hidung, kita tidak bisa merasakan rasa enaknya makanan, dikarenakan pada waktu bernapas yang dihirup adalah zat gas di sekitar kita yang membuat kita bisa merasakan aroma. Oleh karena itu, ketika kita terkena flu, rambut-rambut halus pada hidung dan reseptor yang responsif terhadap rangsang akan terganggu sehingga kita kurang berselera makan. Bagian-bagian hidung. Bagian yang pertama yaitu lubang hidung. Fungsi dari lubang hidung yaitu sebagai tempat masuknya udara, bahkan debu dan kotoran pun bisa masuk melalui lubang hidung. Lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat beberapa bagian yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran bersamaan dengan udara. Selanjutnya ada rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu sebagai tempat masuknya udara dari lubang hidung yang akan diteruskan menuju tenggorokan. Di samping itu, rongga hidung juga menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau silia yang berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara melalui lubang hidung. Kemudian ada silia. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang bagian bawahnya terdapat serabut saraf pembau. Fungsi dari silia ini yaitu untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran-kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernafasan kita. Berikutnya ada olfaktori atau serabut saraf pembau yang letaknya di bawah silia. Seperti namanya, saraf pembau yang ada di dalam hidung fungsinya sebagai penerima rangsang berupa bau. Olfaktori adalah reseptor utama indera penciuman manusia. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan akan melanjutkannya ke otak, sehingga mengetahui bau tersebut. Selanjutnya ada membran mukosa atau selaput lendir. Membran mukosa ini merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi untuk membuat udara yang kita hirup jadi lebih lembab dan hangat. Selain itu, lapisan membran mukosa juga berfungsi untuk menyaring udara. Proses ini memungkinkan udara yang masuk ke paru-paru sudah dalam keadaan bersih dan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah faring. Faring adalah organ berbentuk seperti corong yang menghubungkan hidung dan rongga mulut dengan laring. Faring terbagi menjadi 3, yaitu di belakang hidung, namanya nasofaring atau pars nasalis pharynges. Di belakang mulut mulai dari palatomolius, itu orofaring atau pars oralis pharynges, dan di belakang aditus larynges itu adalah laryngofaring atau pras laryngea
faringes. Selanjutnya adalah laring. Laring berada di depan faring yang menuju ke esofagus. Dan secara vertikal, laring berada di bagian atas dan depan dari leher, di antara trakea dan akar lidah. Tingkat vertikalnya bersesuaian dengan tulang vertebrata servikal keempat, kelima, dan keenam. Laring biasanya terdiri dari tulang rawan yang diikat oleh ligamen dan otot. Selanjutnya adalah struktur laring. Yang pertama adalah jaringan epitel. Terdapat beberapa jaringan epitel yang menyusun laring, tetapi sebagian besar tersusun atas epitel silindris bersilia. Epitel lain yaitu epitel pipih yang menyusun epiglotis. Ada beberapa tulang rawan yang menyusun laring, yaitu tulang rawan besar tidak berpasangan. Yang pertama ada krikoid, 2 tiroid, dan 3 epigotis. Tulang rawan kecil yang berpasangan 1 arytenoid, 2 corniculate, 3 cuneiform. Otot yang menyusun laring adalah otot rangka dan otot lurik, yaitu otot yang bisa digerakkan sesuai dengan keinginan kita. Bersama dengan ligamen otot ini merupakan penyusun pita suara. Getaran untuk menghasilkan suara hasil dari gesekan pita suara dengan otot dan ligamen dengan udara yang masuk. Selanjutnya jakun. Jakun adalah kelenjar tiroid yang menonjol pada leher pria. Pada wanita sebenarnya juga terdapat penonjolan itu, tetapi tidak begitu besar. Jakun terletak pada tulang rawan tiroid yang merupakan tempat pertemuan dua kartilago hialin. Ada epiglotis. Epiglotis merupakan susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah dan di depan laring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pernapasan. Pertama, dimulai dari hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea.
Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok 2. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.